Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube kami. Kali ini Fisiokerto akan membahas tentang sejarah fisioterapi. Nah, kata fisio atau fisik itu diambil dari kata fisikal atau fisik. Sedangkan terapi itu berarti pengobatan. Bisa diartikan fisioterapi itu sendiri adalah suatu bentuk pengobatan fisik untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan untuk mempromosikan kesehatan yang optimal, meliputi pemeliharaan, evaluasi, pemulihan gerak fungsi tubuh, atau usaha untuk memulihkan kesehatan. Sedangkan menurut Permenkes RI tahun 2015 nomor 65 tentang standar pelayanan fisioterapi, pasal 1 ayat 1, 2, dan 3, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan fungsi gerak tubuh sepanjang rentan kehidupan dengan menggunakan peralatan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, elektroterapis, mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan fisioterapi yang sesuai dengan perundang-undangan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah fisioterapi. Nah, sejarah fisioterapi ini dimulai pada tahun 460 sebelum Masehi, yaitu dengan babak kedokteran Hippocrates yang kemudian dilanjutkan oleh Galenus yang diyakini sebagai orang pertama yang melakukan praktek fisioterapi dengan teknik pijat atau massage, kemudian teknik manual dan juga hidroterapi untuk mengobati para pasiennya. Nah, di Indonesia sendiri, fisioterapi berawal dari didirikannya Sekolah Perawat Fisioterapi di Solo pada tahun 1956 oleh Bapak Fisioterapi Indonesia, Profesor Dr. Suharto Almarhum. Nah, yang kemudian lembaga ini merintis penanganan awal dari upaya rehabilitasi medik pada penderita cacat tubuh, terutama pada veteran akibat dari revolusi fisik pada tahun 1945 dan juga pada anak yang menderita poliomielitis yang banyak terjadi pada saat itu. Kebutuhan akan tenaga fisioterapis yang makin berkembang, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, maka pada tanggal 10 Juni 1968 dibentuklah Ikatan Fisioterapi Indonesia atau yang disingkat dengan IKFI, yang pada saat itu diketuai oleh Albert Siahaan, yang kemudian IKFI ini diterima sebagai temporary member dari BCPT. Oke, kemudian apa sih ruang lingkup fisioterapi? Yang pertama ada fisioterapi neurologis. Terapi fisik pada kasus-kasus neurologis ditujukan untuk para orang-orang yang menderita kasus neurologis atau saraf seperti stroke, kemudian Alzheimer, Parkinson, dan kasus-kasus saraf lainnya. Yang kedua ada fisioterapi anak. Nah, fisioterapi anak atau pediatrik menangani kasus-kasus seperti keterlambatan, gangguan maupun kelainan pada anak. Contohnya seperti cerebral palsy, kemudian Down syndrome, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fisioterapi muskuloskeletal. Nah, terapi jenis ini berfokus untuk memulihkan fungsi dari sistem muskuloskeletal yang terdiri dari tulang, ligamen, otot, tendon, dan juga sendi. Nah, fisioterapi muskuloskeletal ini juga meliputi kasus-kasus sport injury atau cedera akibat olahraga dan juga kasus-kasus ortopedi atau patah tulang. Yang keempat yaitu ada fisioterapi geriatri yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik para lansia, meliputi kognitif, keseimbangan tubuh maupun gerak tubuh, dan meningkatkan mobilitas para lansia. Yang kelima ada fisioterapi integumen yang ditujukan pada penyembuhan dan pemulihan kecepatan fisik dan kulit. Baik, selanjutnya ada fisioterapi kardiovaskulopulmonal. Nah, fisioterapi jenis ini berkaitan dengan penanganan kasus-kasus seperti kardiovaskuler dan juga kardiopulmonal, yaitu meliputi kasus jantung,
paru dan juga intensive care. Oke, yang terakhir ada fisioterapi kesehatan wanita atau yang sering disingkat fisioterapi kesuan. Nah, sesuai dengan namanya, fisioterapi kesehatan wanita ini berkaitan dengan reproduksi wanita, mulai dari perawatan prenatal, pasca-natal hingga kasus-kasus seperti infertilitas. Mengapa orang-orang harus datang ke fisioterapi? Fisioterapi berbeda dengan dokter yang dapat meresepkan obat. Fisioterapi memiliki program yang bertujuan untuk mengembalikan atau mengoptimalkan dari kapasitas fungsional pasien. Dalam pembuatan program fisioterapi, terapis memiliki berbagai tindakan, seperti tindakan asesmen, kemudian ada pemeriksaan, kemudian ada penegakan diagnosa, kemudian ada pelaksanaan terapi, hingga evaluasi. Sehingga program dibuat sesuai dengan target yang ingin dicapai dari kebutuhan pasien. Nah, itu tadi sedikit penjelasan seputar fisioterapi. Jadi jangan bimbang dan ragu untuk datang ke fisioterapi. Karena waktu yang terlewat takkan bisa tergantikan. Jika memang waktunya fisio, maka lakukanlah. Jika tidak, kita akan kehilangan momentum pemulihan. Oke, see you, bye-bye next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.